Puji Tuhan sampai hari ini komunikasi dengan pihak perusahaan baik, dengan para buruh juga baik, artinya ada ruang terbuka. Kita support kok. Ternyata pemerintah memperhatikan mereka ya Pak ya. Ya semua masuk, ada olahraganya, ada ekonomi kreatifnya, ada pariwisatanya juga ya. Bagaimana orang berkunjung di sini itu udah suatu kegiatan wisata. Baik. Ya mungkin setelah ke summer weekend orang bisa ke Panjuraji, bisa ke Arung Bolopa. Memang untuk sekarang ya perlu pemicunya ada seperti Dopres mendorong, sehingga nanti harapan kita ke depan itu sudah menjadi mandiri ya. Artinya tidak ada Dopres pun dengan sendirinya masyarakat akan hadir ke sini. Artinya tempat ruang terbuka publik yang kita gunakan untuk siapa aja silahkan dalam bentuk kreativitas berkreasi bagi anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, kembali bersama saya Dina Prihatini Wardoyo di Insight Talk Show kita di Insight Pontianak kali ini. Sahabat Insight, tim Insight Pontianak kali ini sedang berada di Kabupaten Sanggau yang sangat spesial karena kita akan membahas terkait dengan beberapa tema. Salah satunya adalah Summer Weekend. Summer Weekend ini merupakan salah satu inovasi dari Pemkab Kabupaten Sanggau yang menjadi tempat kawasan yang berada di Sabang Merah di Kabupaten Sanggau. Sudah bersama saya dua narasumber yang juga sangat spesial. Yang pertama, langsung aja saya sapa Wakil Bupati Sanggau, Ibu Susana Herpena, SOS MH. Ibu, apa kabar? Baik, puji Tuhan, sehat. Apa lagi sudah habis olahraga? Sehat ya Bu ya, di ruang terbuka, ruang publik terbuka. Di Sabang Merah Sabang ini ya. Merah. Baik Ibu, izin saya memperkenalkan narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau, Bapak Libertus Toto Martono, SOS MSC. Pak Toto sehat Pak? Pastinya sudah sehat. Olahraga hari ini. Iya. Baik, Bu Susan dan Pak Toto, kita kali ini membahas terkait dengan Summer Weekend. Ini kan menjadi salah satu inovasi program dari Pemkab Sanggau yang saya dengar-dengar diinisiasi sendiri oleh Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sanggau. Mungkin pertama pertanyaan saya untuk Ibu Wakil Bupati, Bu, terkait dengan Summer Weekend ini. Bisa dijelaskan, Bu? Baik ya, terima kasih kepada Mbak Gina ya, dari Insight ya, Provinsi Kalimantan Barat, dan juga kepada Kepala Dinas Dispora Par, Bapak Toto, yang tentunya pada hari ini menjadi event rutin ya, bahwa setiap awal bulan dan juga akhir pekan kita selalu melaksanakan Summer Weekend, yaitu dalam rangka tentunya bagaimana mewujudkan Sanggau sehat. Tentunya ini tujuan kami, yaitu mewujudkan Sanggau maju, berkelanjutan dan berkeadilan. Tentunya juga Summer Weekend ini dilaksanakan sesuai dengan visi misi kita, artinya kolaborasi. Kita melihat, membaca peluang, apa sih langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mendorong pertama ekonomi di Kabupaten Sanggau, terus juga mendorong supaya masyarakat Sanggau ini sehat ya, dan kita memanfaatkan artinya potensi ruang terbuka di Sabang Merah ini, yang artinya ini perlu kita promosikan. Ini adalah wilayah pengembangan Kabupaten Sanggau yang tidak terlalu diaktifkan. Harapan kita dengan ada Summer Weekend ini, semua kalangan masyarakat tentunya bisa mulai melihat peluang, membaca peluang bisnis, artinya peluang ekonomi ya bagi untuk masyarakat Kabupaten Sanggau, supaya pengembangan untuk Kabupaten Sanggau bisa ke arah wilayah Sabang Merah. Artinya itu tujuan, dan tentunya pada kesempatan ini dalam kegiatan Summer Weekend memang selain olahraga, mendorong ekonomi juga, kita juga artinya mendorong silaturahmi, bagaimana kegiatan ini juga diisi dengan event-event yang artinya dari kebudayaan, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka mempromosikan budaya-budaya di Kabupaten Sanggau. Jadi ini semuanya ormas, OPD, instansi vertikal terlibat ya, dan semua umur, dari yang bayi, yang hamil, yang lansia, status ya. Di sinilah tempat silaturahmi kita. Artinya
tempat kita berkomunikasi dan tempat ini menjadi ajang silaturahmi dan ajang komunikasi, tempat bertemu di tengah kesibukan. Artinya dari Senin sampai Jumat sudah full kita beraktivitas ya, artinya untuk kita berolahraga ya paling tidak tempat healing kita juga ya, artinya anak-anak muda, generasi muda ya, kita lihat tadi para pelaku usaha UMKM luar biasa ya, mendorong UMKM. Karena dengan adanya kegiatan ini tentunya olahraga yang kita prioritaskan di OPD Disnaker Tran, hari ini kebetulan Day, jadi yang OPD leading sektornya artinya adalah Disnaker Tran, dan untuk leading sektor sendiri pengampunya ada di Disporapar ya Pak Toto ya. Nah, ini kita kolaborasi karena setiap kegiatan beda untuk OPD yang jadi OPD leading sektornya. Artinya pengampunya tetap dari Disporapar, tapi OPD leading sektornya bergantian dengan beberapa mitra, artinya baik itu perusahaan, baik itu instansi vertikal, baik itu para pelaku usaha UMKM dan tokoh-tokoh, mungkin ada franchise rumah makan, silahkan kita membuka semua ruang untuk memberikan tentunya sedikit dari rezeki berkat yang mereka miliki dalam mendukung Dopres tadi itu ya. Tidak ada unsur paksaan. Boleh yang mungkin toko buku dalam bentuk buku-buku, nanti yang kita persembahkan Dopresnya kepada anak-anak sekolah tadi juga luar biasa. Ya nanti yang toko pupuk mempromosikan artinya pupuk dalam bentuk bibit tanam, dalam mendukung ketahanan pangan ya. Artinya ini semua kolaborasi yang kita dorong, artinya kegiatan ini milik kita bersama. Ya, dengan adanya Summer Weekend tentunya tadi kita lihat ya, kita fokus kepada UMKM ini kan pertama membuka lapangan pekerjaan dan juga target pemerintah Kabupaten Sanggau. Saya sendiri dengan Bapak Bupati. Artinya ini Bapak Bupati juga mendukung kolaborasi beliau. Memang beliau percayakan artinya ke saya dengan dinas OPD karena beliau juga support, artinya kita sudah komunikasi, Pak, kita coba buat kegiatan. Awalnya kurang optimis juga kita, tapi Pak Bupati bilang, ya boleh silahkan dicoba ya Pak ya. Artinya kita evaluasi terus. Artinya kalau sudah 6 kali, 7 kali buat kegiatan, kita evaluasi ya Pak. Seperti ini, kita dorong. Memang untuk sekarang ya perlu pemicunya ada seperti Dopres mendorong, sehingga nanti harapan kita ke depan itu sudah menjadi mandiri. Artinya tidak ada Dopres pun dengan sendirinya masyarakat akan hadir ke sini. Artinya tempat ruang terbuka publik yang kita gunakan untuk siapa aja silahkan dalam bentuk kreativitas berkreasi bagi anak-anak muda. Nah, dengan adanya UMKM ini tentunya mendorong yang biasanya mereka pasti 2-3 hari udah siap beli tepung, beli telur, beli ayam apa pasti di pasar juga akan laku ya. Dan tadi beberapa juga produk-produk dari elektronik dia juga akan terbeli juga. Dan termasuk alat tulis dan sembako yang lainnya. Dan itu harapan kita ini juga mendorong supaya bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dengan situasi yang sulit dan susah ini kita berupaya bahwa dengan potensi ekonomi Sanggau, artinya kita wilayah perkebunan, ya kita mendorong bahwa ini ayo silahkan anak-anak untuk generasi muda pun kita silahkan tempat ini digunakan ya. Ini tujuan kita dalam arti mendorong kolaborasi dengan BPJS, ada kesehatan, ya artinya continue nanti gantian-gantian Mbak Gina ya. Ini kita dorong karena saya melihat beberapa tempat ini sebenarnya sama dengan Car Free Day sih Pak ya. Cuma karena kita menamakan ini artinya Summer Weekend karena summer adalah Sabang Merah. Jadi Summer Weekend itu artinya Sabang Merah. Untuk tempat kita weekend karena tempat ini adalah tempatnya artinya aktivitasnya masyarakat Sanggau ya, Kabupaten Sanggau. Dan terbuka juga, tidak harus masyarakat Sanggau, silahkan yang dari kabupaten yang ingin lain datang, mau datang kita terbuka. Dan tentunya ini harapan kita ya terus berkelanjutan dan tentunya kita pertama dalam rangka mempromosi beberapa sifatnya mandatori atau pun SPM dan juga visi misi Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan di semua OPD. Jadi ini tadi lihat ya di koperasi sudah ada ini, udah ada UMKM, tempat Pak Toto juga olahraga ya Pak ya, artinya dan ini jadi tempat pariwisata juga ya. Betul Mbak Gina. Baik Bu, tadi udah penjelasan panjang sekali dari Ibu Bupati, Wakil Bupati karena memang Ibu menjadi salah satu inisiasi terkait dengan program ini ya Bu ya. Nah dari Disporapar sendiri Bu, saya izin ke Pak Toto. Pak, teknisnya seperti yang tadi udah disampaikan sebenarnya oleh Bu Wakil Bupati Sanggau kita terkait dengan Summer Weekend ini Pak. Teknisnya, kemudian pelaksanaannya 2 minggu sekali, kemudian apa saja yang digelar di 2 minggu sekali di Sabang Merah ini Pak? Baik, makasih izin Ibu Wakil Bupati.
pelaksanaan summer weekend yang kita launching pada bulan Februari kemarin, ya itu bagaimana kita melibatkan seluruh OPD perangkat daerah, ya dalam 1 tahun itu kita sudah mencoba memetakan OPD-OPD yang akan mendukung pelaksanaan dari summer weekend. Kita coba kaitkan dengan event setiap OPD, karena setiap OPD ini kan punya suatu hari peringatan apa, gitu ya, sehingga ketika kita memetakan kegiatan ini, OPD juga, oh iya kami hari ini ada event ini, ya, sehingga event itu kita memperingati suatu acara di sinilah begitu, karena setiap acara tidak mungkin kita laksanakan sebagaimana. Nah, di summer weekend inilah kita coba apresiasikan, kita coba implementasikan, sehingga masyarakat juga tahu bahwa oh hari ini hari May Day misalnya, begitu ya. Hari ini hari kita memperingati ini, sehingga event-event itu selalu ada masyarakat juga merasa dilibatkan. Nah, di sinilah di ruang di ruang kawasan Sabang Merah inilah kita coba memfasilitasi masyarakat, ya, bagaimana kita melibatkan UMKM yang ada di Kota Sanggau, ya, tidak hanya kuliner, ya, tapi seluruh berbagai macam yang bisa ditampilkan di sini, sehingga masyarakat juga ya melihat bahwa oh di summer weekend ada aktivitas ini, ada orang jual ini, ada ini kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan, gitu ya, sehingga di summer weekend ini bisa menampilkan lah berbagai macam produk-produk yang bisa menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk pelaksanaan ini yang sudah yang kelima, ya, yang kelima, nanti memasuki bulan Juni ini kami juga udah bagaimana kami berkoordinasi dengan OPD pelaksana, ya. Ada hari kedepannya mungkin ada hari lingkungan hidup, kita selalu matchingkan dengan event-event yang ada di dalam bulan itu, gitu ya, sehingga itu tadi seperti saya katakan, sehingga masyarakat juga tahu oh ini hari lingkungan hidup, gitu ya, kedepannya nanti hari apa gitu, seperti itu. Jadi teknisnya kita melibatkan seluruh OPD, ya. Kalau kami ini Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, ya semua masuk, ada olahraganya, ada ekonomi kreatifnya, ada pariwisatanya juga, ya. Bagaimana orang berkunjung di sini itu udah suatu kegiatan wisata. Ya mungkin setelah ke summer weekend orang bisa ke Panjuraji, bisa ke Arung Bolopa, bisa ke Muara Kantu dan sebagainya, bisa menikmati kopi, ada Wen Kopi, ada Amin Kopi, ya, sehingga semuanya bisa bergerak, begitu ya. Kemudian masalah lalu lintas, ini teman-teman dari Dishub juga yang berperan, UMKM, teman-teman dari Disperindakop. Nah, misalnya nanti ngisi acara, mungkin anak-anak sekolah itu dari teman-teman Dikbud. Ini harapan kita ke depannya. Masalah kebersihan dari lingkungan hidup, semua saling berkolaborasi, ya, Bu. Semua mengambil peran. Jadi kami selaku dinas yang memang mensupport ini inisiasi dari Ibu Wakil Bupati, ya, ini untuk sampai saat ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga summer weekend ini semakin dikenal oleh masyarakat Kota Sanggau, tidak hanya Kota Sanggau tapi mungkin ya kabupaten-kabupaten kota yang dekat, mungkin ada yang pas lewat, mungkin turun dari Sintang, dari Sekadau, bisa mampir, oh ada summer weekend pagi, bisa ikut, itu sebetulnya harapannya. Dan kedepannya seperti Ibu Wakil Bupati katakan tadi, ini kegiatan ini bisa mandiri, ya, bisa mandiri. Tinggal bagaimana pemerintah kabupaten memfasilitasi, menyediakan tempat, walaupun mandiri tapi tetap harus dikontrol oleh pemerintah, ya, Kabupaten Sanggau, itu, sehingga bisa tertata rapi, ya, teman-teman dari LH bagaimana menata UMKM.
kemudian UMKM ini semakin banyak, teman-teman dari Perindako, Dinas Perhubungan bagaimana menata parkir supaya tidak mengganggu aktivitas-aktivitas masyarakat di kawasan summer weekend. Seperti itu pemetaannya. Baik, terima kasih Pak Toto. Nah, Bu Susana tadi sudah dijelaskan terkait dengan kawasan ini, Bu, Sabang Merah. Ini apakah karena ruang publik dipilih atau memang ada konsep lainnya yang ingin dihadirkan oleh Pemkab Sanggau? Karena kawasan ini kan mungkin dari jauh seperti agak jauh gitu ya Bu kalau dari depan. Tapi jika ini dilaksanakan terus-menerus, maka masyarakat akan telah terbiasa dengan kawasan ini. Apakah seberapa penting ruang publik itu kalau menurut Ibu dalam pelaksanaan terutama summer weekend ini? Baik ya. Tentunya penting ya, karena tempat ini, kalau komplek di sini adalah komplek perkantoran kita sudah kita arahkan ke arah di Sabang Merah ini, dan ada universitas kita, artinya pengembangan pembangunan kita arahkan sini karena kita lihat potensi dari pengembangan wilayah di sini masih bisa kita tata. Kalau kita turun ke bawah ke pusat kota itu sangat sulit kita untuk menata. Pertama, mengapa kita laksanakan? Ya tentunya dengan ruang publik yang terbuka. Artinya dari sisi tempat parkir itu memadai Pak ya artinya, dan layoutnya artinya tempatnya sudah bisa. Tapi kalau di kota, apalagi itu lintas jalan nasional, kita takutnya akan menghambat. Artinya menghambat. Memang beberapa ngapan di kota Bu, tapi setelah kita mapping ya Pak Toto ya, artinya banyak kendala, terutama dari teman-teman artinya yang bagian keamanan, perhubungan, dari Satpol PP mungkin teman-teman instansi vertikal terkait lalu lintas jalan ini resikonya terlalu besar ya Pak ya, dan kita takut tidak mampu, artinya bagaimana mengatur, karena lumayan dari jam 6 kita buka jam 10, akhirnya kita coba kembangkan, artinya kita lihatlah perkembangan ini pun ada beberapa saran ke sana. Tapi kalau di sini artinya pengembangan supaya masyarakat dah mulai membangun ke sini karena arah kantor apa semua juga ke sini, ya sangat penting sekali karena artinya ruang terbuka ini ya perlu menjadi komitmen kita bersama, menjadi ajang silaturahmi kita, artinya di mana setiap pemerintah daerah artinya harus memiliki ruang terbuka juga, itu wajib ya Pak ya. Dan ini perlu kita kembangkan dengan potensi tadi kolaborasi beberapa OPD termasuk dari pendidikan dan kebudayaan. Kalau lapangan dah kita sekarang, kalau tidak kita manfaatkan aset yang sudah kita bangun ini akhirnya tidak berfungsi Pak ya, akhirnya menjadi tempat yang tentunya tidak kita inginkan. Makanya ini dimaksimalkan ya Bu. Dimaksimalkan kita, karena memang kita pemerintah daerah mendorong juga supaya masyarakat mulai memikirkan pembangunan, artinya perumahan tidak usah berdempet di sana. Kita berbagi membangun rencana kita ya untuk tata ruang. Di sini sudah ada rencana detail tata ruang, artinya perkantoran, tempat bisnis, perumahan apa, tinggal menata lagi nanti. Sehingga tidak menumpuk di kota aja ya Bu? Betul, artinya dengan cukup padat, jumlah penduduk Kabupaten Sanggau hampir 500-an juga Pak ya. Artinya dan udara, dan ini mendukung. Artinya penting sekali, karena tempat artinya untuk ruang publik terbuka itu harus nyaman ya. Harus nyaman, jangan sampai orang hadir ke situ stres jadinya, wah bukan ruang publik terbuka artinya Pak Toto kan. Artinya di sini juga sebenarnya layout kita ada PSDKU mempromosikan artinya apa yang di Kabupaten Sanggau. Ruang hijaunya juga cukup ruang hijau terbuka, dan ini merupakan kawasan milik pemerintah daerah sekitar hampir 100 hektar juga ya Pak ya. Dan kita di bawah ada puskesmas juga ya, di belakang ada perumahan, dan ini akan kita tata untuk ke depan dari Dinas Kebudayaan itu menjadi sebuah miniatur, artinya kebudayaan di sini akan kita bangun rumah budaya, jadi kampung budaya. Rencananya seperti itu dari Dinas Kebudayaan, nanti kita bangun ada rumah joglo, rumah betang, arti miniatur di sekitar kawasan ini ya Bu? Kawasan ini mau kita kembangkan ditata dari PUPR ya, artinya kita memberi tempat ini karena memang memadai, sebenarnya tidak jauh. Cuma karena kurang promosi aja. Tapi kalau orang udah kesini biasa aktivitas dan belum terbiasa mungkin ya Bu mendatangi kawasan ini. Ini yang kita dorong Pak Toto ya. Artinya dengan murah meriah seperti ini, ada OPD pengampuhnya dari Pak Toto, tetapi bisa mengundang untuk kegiatan berbagai promosi dari segala bidang ya Bu. Dari segala bidang, termasuk instansi vertikal ya, tadi BPJS hadir ya dalam mendukung ketenaga kerjaan itu luar biasa, termasuk nanti ajang promosi lah. Jadi setelah ini kata Pak Toto, mereka bisa ke Pancur Aji, bisa
Ada pergi, berbagai macam ke Santana, Pak, ya. kawasan lainnya ya, Bu. Setiap hari Minggu juga kita ada yang dilaksanakan Pok Darwis, tapi di sana tingkat kabupaten ya Pak ya, artinya kalau ini kan skalanya udah tingkat kecamatan. Kelurahan, kelurahan ya itu. Kalau kita ini kan tingkatnya udah kabupaten. Artinya 15 kecamatan juga nanti untuk ke depan ya mulai ada event-event tertentu kita undang. Ini tadi beberapa perusahaan karena kebetulan Mayday juga mereka mendatangkan wajib saya bilang buruhnya harus hadir supaya mereka rileks di tengah kesibukan mereka. Merasakan juga ya, merasakan hari Mayday bahwa, ya Mayday juga artinya pemerintah juga mensupport mendukung akhirnya. Ya, puji Tuhan sampai hari ini komunikasi dengan pihak perusahaan baik, dengan para buruh juga baik. Artinya ada ruang terbuka. Kita support kok. Ternyata pemerintah memperhatikan mereka ya Pak ya. Artinya ya event-event juga di olahraga. Oh ternyata olahraga mendukung nih. Nanti beberapa pertunjukan untuk olahraga ya pasti juga akan mulai terutama permainan rakyat. Artinya beberapa boleh nanti tinggal ditata nanti dari Pak Toto. Artinya kita promosikan ya Pak ya beberapa permainan. Nah ini yang kita dukung Mbak Gina ya. Baik, Ibu tadi kita melihat dari pagi sampai selesai kegiatan ini kan tadi Ibu sempat keliling nih UMKM bahwa kita melibatkan pemerintah Kabupaten Sanggau ini untuk tingkat perekonomiannya agak bergejolak ya Bu dengan kegiatan ini. Nah, bagaimana Ibu melihat tadi setelah keliling apa yang apa mungkin ada yang mereka sampaikan atau Ibu melihat respon dari UMKM-nya sendiri di Kabupaten Sanggau kegiatan ini Bu? Terkait UMKM ya mereka tadi kita bilang positif-positif aja sih karena mereka juga senang sekali dengan adanya summer weekend ini. Artinya ini juga membuka ruang publik artinya untuk para pelaku usaha UMKM tadi ya kita tanya ada pesan Papa hanya berpesan kepada mereka karena kita perlu menjaga kebersihan. Artinya tadi setelah selesai jangan meninggalkan jejak artinya sampah dikemas masing-masing ya nanti dari dinas kebersihan. Respon baik-baik aja ya selama ini karena kemarin kita nata waktu itu sini coba kita lihat situasi ini kita tata sedemikian sehingga para pengunjung dekat dan mereka juga punya kesempatan untuk artinya dapat peluang beberapa dopres ya positif aja sih Mbak Gina. Ada ya Pak ada enggak keluhan dari UMKM mungkin karena OPD pengampuh perasaan bisa langsung gitu ya Bu. Cuman enggak dapat door prize ya. Oh mereka dapat. Kalau masalah door prize Pak Kadis itu kan kita semua saya juga dapat kupon. Berarti saya bilang ada yang dapat terus saya bilang ini teman-teman media juga enggak dapat nih udah beli belanja ada yang pegang 10 sampai 20 kupon enggak dapat. Artinya tergantung beruntungnya ya Bu ya. Kita semua terbuka ya Pak ya. Enggak ada apa artinya kita buka floor untuk anak tapi anak-anak yang dapat AP atau apa senang sekali ya. Baik. Ibu ini kan salah satu cara untuk menjaring masyarakat datang ke sini dengan door prize dan sebagainya hadiah seperti itu ya. Untuk menjaga tingkat kestabilan mereka agar di 2 minggu sekali ini mereka hadir, sudahkah dipersiapkan oleh Ibu Wakil Bupati sebagai inisiator summer weekend ini Bu? Karena kan menjaga agar mereka tetap datang terus-terusan itu kan tidak mudah ya Bu ya. Apakah ada inovasi ke depannya? Bagaimana agar mereka bisa terus dan melakukan aktivitas olahraga, tari dan sebagainya termasuk UMKM itu tetap datang ke Sabang Merah ini Bu? Baik, tentunya kita berupaya melalui evaluasi dan OPD pengampuh selalu komunikasi juga dengan OPD-OPD yang arti menjadi leading sektor, bagaimana memberikan pemahaman, artinya membuat acara ini semeriah mungkin mendorong masyarakat untuk bisa hadir ke sini. Artinya para pelaku usaha UMKM kita minta untuk mereka juga mempromosikan melalui TikTok dan Facebook mereka dari OPD pengampuh, dari OPD leading sektor, artinya dari semua yang hadir masyarakat kita minta supaya mereka juga mempromosikan. Ya, kita berupaya ada naik turunnya karena terkendala biasa cuaca aja ya Pak Toto ya. Antusias mereka luar biasa ya, artinya kami terus mengevaluasi bagaimana pengunjung nyaman ya, dan kita mendorong supaya semua OPD dan juga instansi vertikal untuk bisa menghadirkan kegiatan artinya di sini mendorong sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Ya, temanya juga ini, ya Bu. Misalnya nanti temanya sesuai, artinya kesuksesan OPD itu melaksanakan kegiatan bukan dilihat dari dopresnya, tapi kehadiran orang, kehadiran Pak ya, masyarakat. Arti mendorong. Kalau dopres ini kan harapan kita nanti ke depan
artinya bisa mandiri. Baik. Kita tidak bisa paksakan hati mampu atau tidak, tapi seikhlasnya. Tadi tidak ada unsur paksaan, dan dari kita OPD juga tidak diperbolehkan untuk memberikan uang tunai ya Pak ya. Artinya yang buka toko sembako silahkan, mau kasih minyak goreng 2 liter dengan gula sekilo, artinya itulah paket dan mereka, sambil tempat ini menjadi ajang promosi mereka. Artinya kayak tadi beberapa perusahaan sebut, dari MC sebut ya, artinya terima kasih. Dan nanti pun sama mereka di-upload, artinya transparan, terbuka. Ini loh sumbangan, terima kasih. Ternyata beberapa perusahaan, dan ini salah satu kita untuk melakukan pendekatan, silaturahmi, supaya perusahaan juga tahu nih kita kegiatan, dan ini tentunya menjadi kegiatan rutin yang mereka tahu, sehingga di OPD dan juga perusahaan sudah bisa menganggarkan, mendukung summer weekend setahun ya paling tidak misal sekian, mereka beli apa ya untuk beberapa, artinya princess dalam mendukung daya beli toko-toko boleh menggunakan voucher. Artinya saya punya toko, saya kasih voucher 10 orang, artinya 20.000. Kalau dia belanja tempat saya dapat cashback 20.000. Silakan, tidak harus dalam bentuk barang, sesuai dengan kebutuhan yang kita jual, itulah yang kita berikan, ya memberikan berkat lah ya Mbak ya. Artinya di sini berbagi ya, ya Bu. berbagi ya, tadi kepada lansia juga senang. Artinya ya menurut saya puas juga ya, terima kasih kepada OPD Pengampu ya, melihat orang tua sukacita anak-anak bisa hadir, bisa tersenyum, terlibat. Ya, saya juga bisa diskusi, ketemu dengan para OPD masyarakat, sapa langsung ya dengan Pak Bupati juga, pasti dia beberapa event juga akan hadir juga kemarin pas perayaan Hari Kartini juga ya Pak ya. Artinya kita gunakan untuk mereka berpakaian, lebih pendekatan juga kepada masyarakat ya Bu. Semua kalangan ormas kita bisa, hadirkan Mbak ya. Jadi upaya-upaya itu tetap kita evaluasi, kita dorong. Dalam arti tadi beberapa hadiah, nanti saya bilang kalau untuk anak-anak khusus, misalnya anak umur 3 tahun sampai 5 tahun, hadiahnya apa, kita lihat dopresnya kasih. Artinya panggil mereka pegang kupon apa, untuk 10 orang silahkan mendorong. Anak umur 5 sampai 12 tahun, terus untuk yang dewasanya, untuk lansia, semua kita gerakkan, untuk ibu hamil, artinya untuk disabilitas, semua kita coba support ya Pak ini, Pak Toto nanti yang hadir kita kasih penghargaan ke dia langsung dengan beberapa dopres yang diberikan, artinya dia juga dapat kupon, punya kesempatan untuk dapat agar itu upaya kita juga semangat untuk datang ke sini ya Bu. Anak-anak tadi coba dorong, nanti coba dipanggil dari Dinas Kebudayaan, artinya mereka juga mendorong beberapa kegiatan ya, artinya festival budaya anak-anak, karena tadi kalau kita lihat dari drum band tadi, mereka hanya punya kesempatan paling setahun 2 kali, apakah waktu 17 Agustus katanya ulang tahun ini ya Pak ya. Tapi dengan tempat acara-acara tertentu ya Bu, dan tidak semua punya kesempatan, dan ini tempat ruang mereka berkreativitas. Dengan adanya ini mereka bisa tampil lebih sering dan lebih banyak dari sekolah lain. Ya, dari sekolah lain punya kesempatan, mereka juga artinya kita support nanti dari dinas OPD-PD lain mungkin udah mulai menilai ya Pak ya potensi, dan ini yang kita lakukan. Ya, oke. Bu Wakil Bupati, saya izin ke Pak Toto, kalau dari Disporaparnya sendiri Pak, yang ini kan Bu Susana sudah memberikan banyak masukan sampai memantau sendiri langsung ke kegiatan ini. Dari Disporapar Sanggaunya melihat dari kegiatan ini Pak, apa yang bisa diharapkan untuk wisata yang sudah tadi Bapak sampaikan, mungkin dengan mereka datang ke sini, mereka bisa ke tempat wisata lainnya yang ada di Kabupaten Sanggau. Dari Disporapar, apakah ini masuk ke dalam tujuan salah satu program di 2026 ini atau gimana Pak? Untuk Disporapar ya. Ya, dengan adanya kegiatan summer weekend ini tentunya karena kami ini 3 fungsi ya, olahraganya juga ada, tentunya dengan ada olahraga masyarakat Sanggau ini tumbuh sehat, seperti itu ya. Betul. Dan dengan olahraga walaupun hanya jogging, ini kan menunjang olahraga yang diminatinya. Seperti kalau jogging ini kan mungkin nanti untuk kekuatan fisiknya mungkin ada cabang olahraga karate, ada cabang olahraga atletik. Ini salah satu untuk bagaimana mereka memperkuat fisik mereka ya, sehingga ikutlah di sini walaupun hanya jalan kaki, tapi paling tidak bisa melatih kekuatan napasnya sebagaimana. Artinya menunjang lah olahraga yang mereka tekuni. Ya, ini kan banyak olahraga, ada karate, ada tempo, ada tarung derajat dan segala macamnya.
walaupun hanya di sini jalan kaki, senam, tapi ini tentunya mendukung kekuatan fisik mereka sebagai seorang atlet. Itu tujuan kami dari kedepannya seperti itu ya, sehingga seluruh komunitas, seluruh Pemkab yang ada di Kabupaten Sanggau ini bisa ya ikut bergabung lah di sini ya, ikut kegiatan summer lah ini. Jadi olahraga yang mereka tekuni sebetulnya juga ya itu tadi, dengan jalan itu menunjang sebetulnya kekuatan fisik di matahari pagi, itu sinar yang cukup bagus untuk membentuk kekuatan fisik mereka sehingga bisa menjadi atlet yang berprestasi. Ke sana arahnya ya. Kemudian di ekonomi kreatif, nah di sini memang kalau di ekonomi kreatif kami masih masih boleh dikatakan dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu masih beberapa yang memang belum tereksplor ya, belum muncul. Belum maksimal ya, Pak? Belum maksimal. Dulu pernah kita ada Kria, tapi karena pangsa pasarnya mengalami perubahan. Belum ada pangsa pasarnya. Kemudian teman-teman yang di fotografi. Nah, fotografi ini masih sifatnya masih lebih kepada individu ya. Ya, semua orang bisa jepret-jepret foto. Ya. Kemudian seni pertunjukan. Ya, sebetulnya ini juga di sini ini ada panggung. Seperti yang Ibu Wakil bilang sampaikan tadi, kita ada sanggar. Paling tidak bisa sanggar-sanggar ini menampilkan sesuatu dari sisi seni pertunjukannya, bukan hanya tari, tapi juga bisa lewat karya sastra, puisi dan sebagainya ya. Tapi dari sisi seni pertunjukannya ini kita belum maksimal. Nah, kemudian dari segi kepemudaannya, bagaimana teman-teman pemuda ini bisa terlibat? Iya, bisa terlibat. Pemuda yang punya prestasi olahraga, pemuda yang memiliki keterampilan di ekonomi kreatif. Nah, ini harapan kita ke depan. Ketiga unsur ini bisa saling menunjang sehingga banyak anak-anak muda kita, nah seperti ini kan anak-anak muda kita punya potensi bisa terlibat langsung ya Pak? Terlibat langsung di kegiatan summer weekend itu. Kedepannya seperti itu yang kita harapkan. Nah, mungkin Pak Toto tadi udah menyampaikan beberapa, apakah itu tadi termasuk tantangan dari Disporaper sendiri atau masih ada yang lainnya Pak yang belum diungkapkan oleh Pak Toto? Ada Bu Wakil di sini. Iya, tantangan ya pasti tantangan ya, bagaimana kami. Namanya wisata ini kan bagaimana kita mengundang orang mau datang ke Sanggau. Ya, wisata ini kan bukan hanya menikmati alam, bukan hanya berbelanja kuliner, bukan hanya melihat berkunjung ke salah satu kafe. Tapi wisata ini kan luas, ya. Orang Sanggau mungkin ada banyak macam yang wisata rohani juga bisa, gitu ya. Orang bisa melihat gereja, bisa melihat masjid, gitu ya, bisa melihat keraton, ya, bisa melihat rumah betang. Itu harapan kita ke depannya. Ada religinya juga, sehingga di gereja ya, teman-teman kita pengusaha yang bergerak di bilang resto, kemudian di penginapan, akomodasi, ini juga bersemangat juga mereka, ya kan? Yang dikatakan tantangan tadi betul. Bagaimana kami supaya orang datang ke Sanggau paling tidak menginap 1 malam. Betul. Ya. Itu minimal ya Pak? Minimal 1 malam. Ya, tapi dari konsep pariwisata orang nginap di paling tidak itu 2 malam. Sehingga bagaimana orang nginap di Sanggau bisa berbelanja menghabiskan uangnya di Sanggau. Di Sanggau itu ke depannya. Sehingga berdampak kepada PDRB kita dari restoran, dari akomodasi, dari kafe. Penunjangnya adalah objek-objek wisata yang ada di Kota Sanggau. Seperti itu. Baik. Ibu Wakil Bupati Sanggau, yang sudah disampaikan oleh Pak Toto tadi kan beberapa tantangan dan sebagainya, tapi kita berbicara terkait dengan summer weekend ini, Bu, apakah akan diproyeksikan menjadi ikon wisatanya Kabupaten Sanggau ke depannya atau seperti apa, Bu? Ya, konsepnya ini? Ini pasti tentunya menjadi ikon untuk pariwisata, karena kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, karena di sini ya artinya beberapa orang yang mengunjung, menginap, artinya kalau dia mau menikmati weekend dia,
ya dia juga akan bisa ikut olahraga ke summer weekend ya Pak Toto. Jadi di hotel-hotel informasi, Pak mungkin Bapak di sini bingung, kita ada summer weekend kok Pak di sana, artinya jalan-jalan, dia juga silahkan hadir. Kita tidak pernah melihat memandang KTP, artinya siapa yang pun di sini juga dapat dopres atau nanti Bapak ada event kegiatan, ya silahkan di sana juga banyak makanan. Memang banyak hal yang perlu kita tata nanti dari Diaspora Par juga ya, artinya melihat potensi, karena ini baru yang kelima nih kita baru laksanakan ya Pak Toto ya. Artinya banyak PR kami, artinya suara dan aspirasi dari berbagai kalangan ya, menjadi inspirasi kami untuk terus buat kajian sebagaimana tempat ini untuk ke depan ya bisa berkembang dengan pesat, dan tentunya nanti kafe-kafe juga bisa dibangun di sini. Artinya bagaimana jalan yang ada ini bisa dilewati dari sana, nanti akan coba kita prioritas apakah ini jalan masuk keluarnya ke sana atau di sana nanti jalan untuk Pontianak. Jadi coba itu sudah kita pikirkan juga nanti, sehingga orang begitu dari sana itu masuk otomatis bisa langsung ke sini. Jadi pengunjung nanti kalau dia ke Pontianak ke sana, jadi ada jalan artinya ke hulu dan menuju ke pusat Pontianak. Jadi keluar masuknya itu juga perlu kita pikirkan ke depan, dan perlu duduk bersama dalam artinya rencana detail tata ruang untuk kawasan Baung Lawang namanya ini. Dia sampai pengembangannya sampai ke pariwisata, ada rumah betang ya Pak Toto ya. Ini kawasan namanya Baung Lawang. Artinya pengembangan kompleks Sabang Merah, artinya di sini masuk ke Baung Lawang ya. Baung Lawang itu ada beberapa, ada Embaung, ada Lape, ada Sungai Mawang dia ya. Jadi ini udah ada beberapa juga kawasan bisa dijadikan satu melalui jalan itu ya. Ini kantor-kantor kan sudah kompleknya di sini semua kan, artinya ada gereja dan pemukiman penduduk juga sudah banyak di sini. Artinya inilah wilayah yang silahkan nanti ini kita lakukan tahun ini ada perubahan terkait rencana detail tata ruang Baung Lawang yang artinya menyesuaikan RT RW kita ya. Karena sudah Baung Lawang itu sudah 10 tahun ya, saya 6 tahun Pak Toto dengan tahun ini, artinya ada beberapa perubahan sesuai dengan fungsinya. Ini mulai kita tata. Baik. Ya. Bu Susana dan Pak Toto, kita masuk di sesi terakhir. Di sesi terakhir ini mungkin Ibu dan Pak Toto bisa menyampaikan ajakan kepada masyarakat luas, nggak hanya masyarakat Kabupaten Sanggau yang harus datang ke summer weekend ini, tetapi juga masyarakat luas yang menonton Insight Pontianak. Silakan mungkin Bu Bupati dulu, Wakil Bupati. Baik ya, terima kasih pada seluruh masyarakat, secara khusus masyarakat Kabupaten Sanggau dan juga Kalimantan Barat. Bahkan karena kita merupakan wilayah perbatasan, kita ada di BNN Tikong, harapan kita bagi para pengunjung internasional juga bisa hadir ke sini ya Pak Toto. Ya tentunya inilah Sanggau, ada kegiatan summer weekend yang kita laksanakan setiap 1 bulan 2 kali, artinya awal bulan dan juga akhir pekan ya. Nanti tanggal 6 Juni, jangan lupa datang ke summer weekend juga ya. Kita ajak anak, cucu, paman, bibi, kakek, nenek, artinya yang generasi semuanya silakan untuk berkreativitas. Kita juga ada UMKM ya tentunya, dan jangan lupa artinya bawa tumbler air, karena nanti syarat dan ketentuan dalam mendapatkan kupon itu harus punya tumbler air. Salah satunya harus membawa tumbler ya Bu, dalam rangka mendukung artinya kita mengurangi penggunaan barang-barang plastik seperti ini ya, karena sampah sekarang udah darurat. Artinya berkomitmen ya, Bu. Nah ini bagus nih ya juga ya. Nanti juga harus mulai buat gerakan nanti menjaga lingkungan, karena kita lihat kondisi bahwa bangsa Indonesia ini darurat sampah kita nih ya. Di mana-mana akhirnya kita mengajak menjaga kebersihan artinya. Betul, dan satu sisi artinya ada olahraga yang luar biasa, hanya jalan, ada zumba, dan membuat tubuh kita sehat, tempat healing kita. Jadi jangan ragu untuk datang ke summer weekend sambil menikmati kuliner juga, dan beberapa penampilan artinya dari anak-anak muda yang punya kreativitas ya, dari ormas dan juga semua kalangan perusahaan, silahkan. Artinya berkoordinasi nanti dengan Dinas Diaspora Par sebagai OPD pengampuh ya. Jadi sukses ya, mohon dukungannya kepada masyarakat. Acara ini kita buat dari kita untuk rakyat Sanggau. Inilah persembahan dari pemerintah Kabupaten Sanggau, berupaya berinovasi di tengah situasi yang tentunya sedang tidak baik-baik, tapi kita optimis dalam rangka mendorong ekonomi. Kalau ekonominya baik, pasti dia akan sehat ya artinya, dan dia pasti sukacita juga ya dalam berolahraga. Inilah artinya saya mengajak, silahkan, mungkin ada yang belum sempat ketemu, janjian aja di kegiatan summer weekend ya Pak Toto ya, untuk berdiskusi, membahas
apapun halnya itu ya, karena waktu-waktu lain tidak sempat, ayolah ketemu di summer weekend aja, nanti itu hari Sabtu sambil olahraga kita jalan. Silahkan yang mau pakai roda apa namanya sepatu roda dan sepeda dan lain komunitas lain yang mau bawa apapun ini terbuka. Bisa kumpul di sini ya, Bu. Dan anak-anak juga mewarnai dari komunitas tuna, silahkan ya, artinya tempat-tempat di sini cukup banyak mendukung ya, kita support ya. Terima kasih untuk Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan. Salam olahraga, jaya 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 dari kami, saya sendiri Wakil Bupati dan bersama dengan Bapak Bupati dan beserta seluruh jajaran OPD. Ya. Sukses selalu. Terima kasih. Sedikit Pak Toto, ajakan dari Disporapar, Kadisporapar Kabupaten Sanggau. Ya. Kalau Kota Pontianak ada Car Free Day, Sanggau ada Summer Weekend. Bapak Ibu, seluruh lapisan masyarakat Kota Sanggau ataupun masyarakat umumnya seluruh Kalimantan Barat yang mungkin kebetulan lewat Kota Sanggau boleh mampir di Summer Weekend yang dilaksanakan pada Sabtu pagi. Baik. Demikian, terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik. Terima kasih. Sahabat Insight, demikian tema kita dari Kabupaten Sanggau. Sudah bersama Ibu Wakil Bupati Sanggau dan Pak Kadis Porapar Sanggau, Pak Toto. Kita akan lanjut lagi dengan tema yang selanjutnya, Ibu Wakil Bupati, mungkin dengan inovasi-inovasi selanjutnya dan acara yang lebih besar lagi di Sabang Merah ini. Saya Dina Prihatini Wardoyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih.